Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten Mimika menggelar halal bihalal dan talk show pada 20 Mei 2023 di Masjid Darussalam Jalan Cendrawasih dengan menghadirkan Ustadz Kondang Riza Muhammad dari Jakarta yang dihadiri seluruh ibu-ibu Majelis Taklim se-Kabupaten Mimika. Dalam sambutan Ketua BKMT Mimika Sablina Fitriani pada kesempatan tersebut berharap 72 majelis taklim yang saat ini berada di naungan BKMT Mimika dapat terus melahirkan kader-kader muda majelis taklim dengan semangat baru dalam tujuan syiar Islam di Kabupaten Mimika. Majelis taklim di bawah BKMT ada 72 majelis taklim. Kita berharap ke depan setiap majelis taklim bisa merekrut tenaga-tenaga muda sehingga bisa menggantikan kami ini yang memang sudah saatnya BKMT bersama seluruh BKMT, HISMI dan seluruh majelis taklim ada nuansa-nuansa yang baru, ada semangat yang baru untuk tetap mensiarkan agama Islam. Dalam agenda halal bihalal dan talk show tersebut, Ustadz Riza Muhammad berkesempatan membawakan ceramah dengan tema peran wanita dalam dakwah melalui organisasi dalam pandangan Islam yang diikuti dengan semangat oleh seluruh ibu-ibu jamaah taklim yang hadir dalam acara halal bihalal BKMT Kabupaten Mimika tahun 2023. Tim Liputan Papua MCTV. Untuk menghadiri agenda yang telah diadakan oleh BKMT yaitu ngobrol taklim. Nah, sebelumnya setelah kita menyapa Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, sehat, segar, baik, tambah segar lagi karena saya yakin yang duduk di hadapan saya ini adalah hamba-hamba Allah Ta'ala. Masya Allah, kalau jawaban Ustaz ditanya apa kabar, Masya Allah jawabannya luar biasa. Kalau ibu apa kabar dua ini? Masya Allah, yang paling semangat, yang paling depan. Boleh dikasih dompet dulu boleh? Oke, silakan. Ya, baik. Berbicara tentang talk show hari ini, kami mengangkat tema yaitu keterlibatan atau peran wanita dalam dakwah melalui organisasi. Nah, momen ini sangat pas sekali karena pada hari ini dihadiri oleh ketua-ketua majelis taklim dan juga ormas Islam yang ada di Timika. Nah, berbicara tentang peranan wanita di dalam organisasi, wanita ini peranannya ganda. Jadi ibu yang ada di sini adalah aktivis dan juga ibu rumah tangga, dan yang luar biasa lagi sebagian adalah wanita karir. Menanggapi tempat ini atau melihat hal ini, Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz dan pandangan Islam ketika wanita mengambil peranan dalam organisasi sekaligus menjadikannya sebagai dakwah? Kinan anak yang taat, rajin masak ikan. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakat wa lam yakhsha illa Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Maka mereka tidak akan pernah punya rasa takut kecuali hanya takut kepada Allah. Maka saya berdoa semoga hamba-hamba Allah yang berada di masjid ini tergolong hamba-hamba yang selalu dicintai Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Wanita yang muslim, wanita yang mukmin, wanita yang jujur, wanita yang taat, wanita yang
bersedekah, wanita yang kuat puasanya, wanita yang mampu menjaga kemaluan dan kehormatan rumah tangganya, dan wanita yang berzikir kepada Allah, wa'adallahu lahu maghfiratan wa ajran 'azima. Maka mereka adalah wanita-wanita yang akan mendapatkan pahala yang besar dan keridhaan Allah. Maka saya berdoa semoga yang hadir di sini adalah 10 golongan wanita masyhur. Amin. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Amululu Imam Wikitini sampai Saibah tidak apa kan sekejap sapaan ini kan kalau sapaan gue lain jamaah oh jamaah alhamdulillah sudah 2 kali. Entah kenapa Timika berada di hati yang paling dalam. Pandangan saya Papua itu jungle, hutan gitu ya, serem gitu ya. Ternyata hal itu terbantahkan. Sebab apa? Yang hadir adalah wanita cantik para bidadari syurga. Hari ini mari kita buka dengan berdoa, meminta kebaikan kepada Allah dalam pikir dan mengajikan kita. Mari kita awali dengan istighfar bersama-sama. Astaghfirullah.
Perintah dalam Quran surah Al-A'raf 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Kalau ini menjadi perintah, maka wajib ibu-ibu untuk menghafalkannya sebagai zikir untuk mengingat Allah. Tadi di depan sini dia insyaallah oleh ayat yang pertama, wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, wanita yang rajin berzikir demi Allah, tatma'innul qulub, Allah akan buat hati mereka tenang. Tidak ada kekuatan yang membahagiakan kecuali menghadirkan Allah dalam setiap langkah hidup kita. Cukup Allah, hanya Allah, dan untuk Allah maka hidup ini akan penuh arti dan bahagia. Hadirin yang berbahagia, untuk menyampaikan satu materi tentang peranan wanita dalam berdakwah di organisasi dan bagaimana wanita di luar rumah. Jamaah, konsentrasi Islam pada wanita luar biasa. Kalau agama lain merendahkan perempuan, justru Islam mengangkat derajat perempuan. Tahukah Anda kebiasaan orang Yahudi ketika para istrinya sedang haid atau datang bulan? Tahukah Anda kebiasaan orang Yahudi ketika istrinya sedang tidak suci dalam keadaan datang bulan, maka mereka akan mengusir istrinya dari rumahnya. Mereka tidak akan tidur satu ranjang dengan istrinya, tidak akan makan dalam satu meja makan dengan istrinya.
Karena orang Yahudi menganggap wanita yang sedang haid adalah wanita kotor, najis yang tidak perlu dipelihara. Beda dengan Islam. Wanita haid hanya tidak diperbolehkan menjalankan ketentuan ibadah, sholat, puasa, tawaf. Namun di luar itu masih membolehkan. Apakah wanita haid bisa baca Quran? Bisa. Asalkan ketika ia haid tidak menyentuh langsung dengan tangannya, tetapi memakai sarung tangan. Apakah memakai handphone perlu sarung tangan? Tidak perlu. Karena itu adalah aplikasi dunia yang beda dengan mushaf, maka perlakuannya pun berbeda. Apakah wanita haid wajib berzikir? Wajib. Kalau Anda tidak berzikir, surat As-Zukhruf 36 bilang, wa may yakshu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Tiap manusia punya jin. Jin itu bernama qarin. Maka qarin akan membuat kita mudah marah, tersinggung, sensitif, marah-marah, menyakiti, membuli karena faktor qarin dalam tubuh, karena kita tidak berzikir. Bayangkan, sudah tidak sholat, tidak baca Quran, tidak berzikir, nonton drama Korea, belum lagi sinetron Ikatan Cinta, ditambah lagi sinetron Sakinah, dan sekarang lagi di SCTV. Bayangkan, sudah tidak sholat, ya pikir nggak baca Quran, nonton aja. Yang terjadi apa? Anda mudah tersinggung dan cepat marah karena Anda tidak iman kepada Allah. Bukan berarti wanita haid tidak berzikir. Bukan berarti wanita haid tidak mengingat Allah. Bukan berarti wanita haid tidak membaca Quran. Bukan berarti wanita haid tidak bersedekah. Bukan berarti wanita haid tidak boleh ke masjid. Wanita haid boleh ke masjid untuk mengikuti taklim. Oh boleh, boleh. Kenapa boleh? Sebab sekarang sudah ada pembalut yang begini saya. Kalau sudah pembalut memiliki sayap dan ekstra serat, maka akan menjadi jerawat sehingga tidak akan berceceran di lantai-lantai. Kenapa wanita zaman dulu tidak boleh ke masjid? Karena dulu belum ada pembalut. Dulu pakai kain. Habis buat. Tetapi teknologi terbaru, pembalut ekstra serat, ekstra long, dan ada sayap. Kenapa saya tahu? Saya cukup berkembang. Jamaah, saya hanya titik satu, berzikir kepada Allah dan puncak kekuatan kita. Tanpa Allah, you are nothing. Anda bukan siapa-siapa. Setiap langkah, hembusan nafas selalu dipakai Allah dalam hidup kita. Seorang muslim tidak bisa lepas dari Tuhannya. Apapun aktivitas kita selalu dipakai. Bagaimana dengan perempuan dalam pandangan perspektif Islam? Islam sangat menggantungkan perempuan. Kalau Anda baca Quran, di Al-Quran tidak ada surat Ar-Rijal. Betul? Ada surat Ar-Rijal. Ar-Rijal itu artinya laki-laki. Sampai kiamat pun Anda cari tak akan bakalan. Tetapi di Al-Quran ada surat An-Nisa. Tentang perempuan, kenapa? Peranan perempuan signifikan dalam membangun kehidupan. Adam tanpa Hawa akan pernah punya keturunan. Betul? Hidup tanpa pasangan, tanpa wanita, hancur peradaban laki-laki. Demi Allah, wanita diciptakan untuk kehormatan, memajukan kehidupan dan peradaban. Kenapa itulah peranan wanita memiliki kekuatan yang signifikan dalam membangun kehidupan negara, masyarakat, dan keluarga. Itulah kenapa al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama yang akan menentukan arah rangka gerak keturunan Anda dalam faktor bibit, bebek, dan obat. Masya Allah. Lalu apakah boleh wanita berjuang, keluar rumah, berorganisasi, menjadi pengusaha, hadir di taklim? Jawabannya adalah boleh.
organisasi dan wanita wajib berperan dalam dakwah. Kalau tidak ada dakwah wanita atau penceramah wanita, maka akan susah untuk membuat gerakan wanita secara masif. Jamaah, cuman ada aturannya. Tidak pernah dalam Islam menegaskan seorang wanita istri adalah superior. Sehebat apapun Anda, jebolan Oxford University, pemilik perusahaan terkemuka di Timika, dari keluarga terpandang, terhormat, menikah dengan laki-laki strata sosial rendah, tetap saja ketika Anda berhadapan dengan suami, Anda menjadi wanita paling bodoh di hadapan suami. S3, suaminya S1, suaminya SMA, istrinya S3. Apakah lanjut karena pendidikan Anda lebih tinggi, mencak-mencak kepada suami? Sehebat apapun Anda, wahai para wanita, setinggi apapun derajat Anda, strata sosial Anda, kedudukan Anda dalam masyarakat, jabatan Anda, kekayaan Anda, ketika berhadapan dengan suami, Anda adalah wanita paling bodoh di hadapan suami, padahal Anda sangat mengetahui segalanya. Gini, bukan begini goblok amat sih Pak. Bukan begini caranya. Jadi laki kok buat lektor yang suka saya. Jangan. Ini gimana Pak? Ini gimana ya Pak? Pada Anda kan? Maaf Pak, seingat saya begini tuh, maaf ya Pak. Tapi kita terkadang dengan keegoisan kita. Karena kita hajat, rajin di taklim, suami tidak. Bukan begitu Pak. Bapak ini sholat malam itu dikerjakan paling afdol menjelang subuh sepertiga malam terakhir. Papa sholat jam 12 surah apa? Ngaji di mana sih Pak? Wow. Sekali lagi saya ingatkan, sehebat apapun Anda, ketika berhadapan dengan suami, Anda adalah wanita paling bodoh di hadapan suami. Surat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki pemimpin satu derajat lebih tinggi tingkatnya secara fitrah, dan yang mencari rezeki untuk kehidupan keluarga adalah suami. Itu kenapa sehebat apapun Anda tidak pernah menjadi superior dalam rumah tangga. Lalu bagaimana signifikansi wanita dalam berorganisasi dan berdakwah? Ikutilah aturan-aturan Quran. Kenapa Quran? Nabi berkata, "Barakallahu amrayn lan tajidu ma tamsaku bihima kitab Allah wa sunnata rasulih." Quran dan hadis adalah pedoman yang akan membuat kita selamat dunia akhirat. Wanita dalam berorganisasi keluar rumah. Mana yang lebih baik, wanita sholat di masjid atau di rumah? Di rumah. Halo. Sebaik-baik wanita yang sholat adalah wanita yang sholat di rumahnya. Tapi jangan pernah melarang seorang wanita atau istri yang ingin sholat di masjid. Jadi fleksibel. Boleh sholat di rumah, boleh sholat di masjid, tetapi dalam takaran kebaikan, predikat terbaik. Di manakah tempat wanita terbaik sholatnya? Di rumahnya. Dan di manakah di rumahnya yang paling baik? Di kamarnya. Dan di manakah kamar yang paling baik? Di biliknya. Semakin ada tersembunyi dari pandangan orang dalam melakukan ibadah, semakin baik. Maka Quran surah Al-Ahzab ayat 31, 32, 33, 34, 35. Jemaah, aturan pertama untuk perempuan, fala takhda'na bil
3 aturan buat wanita yang sedang keluar rumah. Halo. 3 aturan pertama buat wanita yang keluar dari rumahnya. Yang pertama, pada tahdokna bil kauli, jangan pernah ngomong lemah lembut kepada suami orang. Halo? Ya. Tadi ibu istrinya pun saya. Saya sampai mesem-mesem sih. Ini suami orang disampai begini ya. Kira-kira kalau yang punya suami sendiri pakai rebahan? Astagfirullahaladzim. Hey Rizmi, jemput gue. Jemput suami gak pernah pakai rebahan. Ini menandakan terkadang Anda sopan kepada orang tertentu, tetapi kurang sopan kepada suami sendiri. Maaf, Anda salah dalam meletakkan akhlak. Jemaah, Anda kalau ngomong sama Ustaz, apakah sama suami juga? Halo. Apa yang membedakan perlakuan kita? Harusnya kalau Anda bisa berlaku sopan kepada laki-laki di luar sana, Anda juga harus lebih sopan kepada surga Anda. Siapa surga Anda? Suami. Anda bilang salam kalau sama orang. Assalamualaikum. Enggak. Serius. Anda tak mampu memberikan tatapan yang sinis kepada saya, tetapi terkadang Anda sinis kepada suami. Ada yang begini, ada? Ibu, apa hukumnya wanita berbuka masam kepada suami? Demi Allah, salah satu kedurhakaan seorang istri apabila wajahnya kecut kepada suami. Jadi ibu 24 jam non-stop harus senyum. Ibu tahu gak senyum dua-dua itu? Jamaah, ayat ini dalam Quran Al-Ahzab menegaskan pada tahdokna bil kauli. Kenapa Anda tidak boleh bersuara iman lembut kepada laki-laki yang bukan suaminya? Fayatma'an ladzi fi qalbi maradun, sebab terkadang ada laki-laki yang hatinya penuh dengan penyakit. Kenapa suara perempuan itu auratku? Anda bayangkan kalau Anda sholat berjamaah, ada imam yang salah, Anda tidak mengucapkan subhanallah, betul? Menegurnya dengan kenapa tepuk tangan? Kenapa perempuan menegur imam dengan tepuk tangan? Karena suara Anda adalah Allah. Bagi laki-laki yang berpenyakit, fa'atma'alladhi fi qalbi maradun, maka suara yang mendesah itu akan merangsang. Besok kalau kayak gini, gak usah mikir-mikir ya. Ya Allah, Ibu. Makanya wanita gak boleh sembarangan dalam berbicara. Karena suara Anda Allah, terutama bagi laki-laki yang berpenyakit. Apakah ada laki-laki berpenyakit? Banyak. Cukup dengan mendengarkan suara perempuan, dia sudah bisa terangsang. Makanya saya tidak recommended kalau ada bos sekretaris yang perempuan. Karena apa? Dia punya etika yang melemah lembut. Lagi Pak. Bapak mau makan? Kenapa bisa begitu?
masuk bang. Itu aja kan, Ibu. Jangan pernah lemah lembut berbicara kepada suami orang. Maaf, di Amerika ada cybersex. Di Jepang ada boneka yang diciptakan untuk melayani nafsu laki-laki yang tidak menikah atau tidak mau menikah. Dibuatkan boneka yang mirip kita, mirip perempuan banget. Itu boneka dan itu harganya mahal. Itu namanya toy sex, boneka seks. Dan di Amerika ada cyber sex. Apa itu? Telepon yang dimanfaatkan untuk laki-laki hidup belang untuk merangsang dirinya hanya dengan mendengarkan desahan suara wanita. Itu benar, itu fakta. Makanya Al-Quran telah meletakkan "Fala tahdhaka bil qawli", wanita boleh keluar rumah, wanita boleh kemana-mana, tapi etika pertama, tolong jaga nada bicara Anda, wahai perempuan. Nggak usah lemah lembut, biasa aja. Ibu suaranya D minor ya D minor, tapi jangan seperti Wichita Luna juga. Sehat nggak? Sehat. Mbak, ibunya maju. Ya, minor sini. Nggak begitu juga. Wanita yang D minor ya D minor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gila lah ibu. Saya minta kepada wanita-wanita yang keluar rumah yang harus dijaga pertama, ala tahdhaka bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbi marad. Ada tidak sedikit laki-laki yang hatinya berpenyakit hingga punya hasrat tertentu kepada perempuan. Yang kedua, wa qulna qawlan ma'rufa. Kalau keluar rumah, wanita berbicara yang baik. Kalau tidak mampu lebih baik, katanya majelis BKMT, tapi ngomongin orang. Halo? Ya. Coba jujur, angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Jelas-jelas ketentuan mulut mesti dijaga. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yattab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maytan fatariktumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Mulut ini tidak perlu celomekan membicarakan aib orang, karena Anda juga penuh aib. Sibuk ngurusin orang. Ibu, ya. Negara tertipu di dunia nomor 2. Kok tahu? Jatuh kepada Indonesia. Karena rata-rata orang kita tipu urusan orang. Wa qulna qawlan ma'rufa. Tolong kalau hadir di majelis jangan bawa dosa dengan ngomongin jeleknya orang. Saya tadi belum datang, ngobrol ya. Ada yang begini tadi? Bisa nggak ibu berjanji tidak membicarakan orang? Bisa nggak? Bisa nggak stop untuk ngomongin aib dan kelemahannya orang? Stoplah. Tetangga seperti apapun nggak usah diomongin. Bu, berjanjilah. Wa qulna qawlan ma'rufa. Tidak berbicara melainkan yang penting dan baik. Kalau dianggapnya itu akan menimbulkan dosa, lebih baik Anda menghindarkan dari kerumunan dan majelis ghibah. Buat apa berkerudung lebar, baju lebar, mulut lebar? Ini aturan
Pertama yang mesti dibekali bagi wanita yang akan keluar rumah, falan takhdha'na bil qawli, tidak usah mahmud. Yang kedua, wa qulna qawlan ma'rufa, ngomong yang penting saja, yang tidak penting enggak usah. Bisa Bu? Bisa. Janji? Ya Allah, mereka yang janji, maka istiqomahkan janjinya untuk tidak pernah membicarakan orang. Ayat berikutnya di ayat yang ke-33 Quran surah Al-Ahzab. Wa qarna fi buyutikunna, hendaknya wanita itu sering di rumah. Hendaknya wanita itu sering di rumah. Berarti boleh keluar rumah kalau ada kepentingan. Tetapi wanita yang sering keluar rumah dan di dalam rumah, mana yang lebih baik? Wanita yang di dalam rumah. Karena kalau Anda sudah keluar dan berkumpul dengan teman, biasanya mulut ini rusak. Ibu, waqarna fi buyutikunna, hendaklah perempuan itu di dalam rumah. Berarti kalau tidak ada kepentingan, jangan pernah hangout, nongkrong, ngobrol, ngafe, ngopi, ngecek, musuh. Saya paling gak suka kalau ada perempuan suka. Sabar itu. Saya punya istri, selama menikah dengan saya tidak pernah nongkrong dengan siapapun 10 tahun menikah. Saya bilang sama istri, jangan timbulkan dosa dan fitnah yang besar. Bahkan saya di sini telepon, enggak aku selalu tunggu aku selalu. Tunggu aku, biarkan aku selalu di sisi. Sebenarnya aku nggak bisa hidup terus. Tapi menahan rindu itu lebih bisa aku lakukan daripada menahan selalu rekening. Jamaah, 10 tahun pernikahan saya dengan istri saya tidak pernah nongkrong dengan siapapun, padahal teman artisnya banyak. Salah satunya Natasha Rishi, istrinya. Dan saya baru saja ditalak. Makanya saya tidak izinkan dia bergaul dengan para artis dan juga ibu-ibu yang repot. Karena fitrah kita ini kalau tidak dipengaruhi, mempengaruhi. Kalau tidak terbawa oleh pergaulan, membawa pergaulan. Maka saya bilang di rumah saja. Kalau ada teman, undang ke rumah. Kamu nggak perlu nongkrong atau keluar dari rumah. Ini amanah sunnah. 10 tahun pernikahan, istri saya tidak pernah nongkrong dengan siapapun. Saya bikin dia hamil. Tidak ada semangat kemana-mana. Baru 2 tahun kurus lagi. Jamaah, kita akui ya, karena aku tahu Jakarta ada pergaulan. Nah, berbicara tentang tadi banyak sekali aturan ketika kita beraktivitas di luar rumah, ya Ustaz. Nah, yang ini pasti ini sangat banyak ditanyakan oleh ibu-ibu, dan ini mewakili para ibu-ibu yang ada di sini yang juga merupakan aktivis. Nah, ketika kita keluar rumah, ini Ustaz, ketika keluar rumah mengambil gambar dalam sebuah organisasi dan ternyata suami kurang mendukung. Nah, menyikapi hal ini kira-kira Ustaz, apa yang sebaiknya kita lakukan? Silakan Ustaz. Jangan keluar rumah, mau puasa Senin, Kamis pun Anda harus tunggu permission atau izin dari suami. Kecuali sholat wajib, sholat sunnah dan puasa sunnah Anda harus izin dari suami. Ini untuk ibadah. Bagaimana perempuan yang mau keluar organisasi suami tidak mengizinkan, tidak. Kenapa? Al-Ahzab 33 tabarrujna tabarrujal fi jahiliyah mula.
Jangan tabarruj. Apa itu tabarruj? Menampakkan aurat-auratmu kepada orang yang bukan mahram. Karena rata-rata perempuan itu suka tabarruj. Apa itu tabarruj? Wanita dilarang pakai parfum. Jadi ibu kalau keluar rumah tidak boleh pakai wangian, guys. Karena apa, guys? Wangian itu bisa dicium oleh laki-laki lain. Dan Nabi berkata, perempuan yang wangi keluar rumahnya dan lewat di hadapan laki-laki ajnabi yang bukan suaminya dan dia mencium aroma parfumnya, maka demi Allah, kata Nabi, dia adalah wanita pelacur. Jangan terbalik. Giliran tidur sama suami, Anda bau ketek kayak tidak pakai parfum. Harusnya mau tidur sama suami. Ini enggak. Hari Senin kantor, hari Selasa PP sama suami kok tidur dengan aroma PP. Yang benar aja, Bu. Suami itu suka aroma, bikin aroma yang sensasional. Ini kebalik. Di rumah berantakan, pakai daster, rambut acak-acakan, minyak pindah ke muka, rambut udah kayak jelail singa. Kalau keluar rumah rapi, bulu mata anti balon, alis dimuki-muki kayak sincang. Maaf, kalau ada cantik di luar harusnya lebih oleh. Ya enggak? Itu tapi kan kebalikan. Oh, di rumah berantakan. Dosa. Udah sudah robek sini. Jangan. Maka menjawab ini, apakah boleh seorang wanita beraktivitas tanpa izin suami? Jawabannya tidak boleh. Kecuali diizinkan. Boleh, Pak? Pak, aku izinnya sama ibu-ibu aja. Oh, boleh. Pak, izinnya. Bisa ada cowok suspek loh, Pak. Pengen lihat suspeknya. Kurang ajar perempuan ini. Jamaah, jangankan untuk keluar rumah, urusan ibadah pun Anda harus minta izin suami. Masya Allah. Alhamdulillah ketika ibu mendapat izin dan bergabung di dalam sebuah majelis ilmu, di dalam sebuah organisasi yang insya Allah niatnya adalah baik. Apakah benar jika kita melakukan kebaikan sebagai istri di saat kemudian dalam berorganisasi, dalam berdakwah, suami sudah mengizinkan keluar dari rumah, apakah benar pahala itu selain untuk kita sebagai seorang istri juga mengalir untuk suami besar? Mohon caranya sehingga ini menjadikan semangat buat kita semuanya ketika kita melangkahkan kaki di luar rumah, kita memperbaiki niat kita membuat niat kita bukan hanya sekedar untuk kita, untuk orang lain dan juga untuk keluarga kita di rumah. Silakan Ustaz. Suami bertanggung jawab ketika istrinya melakukan aktivitas apapun masuk keluar rumah. Ketika istri keluar rumah dengan tujuan dakwah dan kebaikan dan suaminya meridhoinya, maka demi Allah kebaikan itu akan mengalir juga kepada suami. Karena wanita atau istri yang baik tergantung imamnya. Kalau imamnya baik, insya Allah makmumnya pasti baik. Gak usah jauh-jauh, sholat berjamaah. Kalau imamnya bacaannya menggundal, kacau karuan, jamaahnya pasti kacau. Maka imam dalam rumah tangga, kalau tidak memiliki faham Islam, pemahaman Islam yang tidak baik, maka pasti perempuan keluar dari rumahnya akan menjauh. Itu kenapa laki-laki kita mengizinkan istrinya keluar harus dengan syarat-syarat tertentu. Kalau keluar jangan pakai parfum ya, jangan bau juga kan ibu, jangan bau juga. Artinya ibu tidak usah memakai wangi-wangian, tapi keteknya nggak bau juga, nggak bau ketek. Gimana caranya? Kan sebenarnya Rexona di luar apapun, yang penting tidak pakai wangian dengan keluar. Dan insya Allah selama aturan yang ditepati, maka pahala suaminya, suaminya itu jalan. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi
yang saleh adalah wanita yang selalu menjaga ritme ketaatannya kepada Allah dalam ibadah, tidak sepi dengan ibadah dan tidak sepi dengan zikir. Dan wanita yang baik adalah wanita yang selalu menjaga ketaatannya pada surga di rumahnya, yakni suaminya. Selama wanita itu menjadi kepada Allah dan suaminya, maka bagi Allah keberkahan syurga dan dunia. Semoga selalu menjaga kesalehan, ketaatan, sebab tiada lagi kecuali selalu bersama. Ada misi yang belum disampaikan, boleh? Jadi kami insya Allah hadir dalam program 1 juta wakaf Al-Quran. Kami telah mengirimkan 5.000 Al-Quran pertama ketiga, nanti akan jatuh kepada Bunda Vika. Jadi teman-teman yang membutuhkan Quran gratis berapa ribu pun boleh menghubungi Bunda Vika di Timika untuk disalurkan. Siapapun di Timika, di Nabire, maupun Fapak selama Papua Tengah, kami akan support Quran gratis tanpa dipungut biaya sebesar. Tetapi hari ini saya akan menggalang kita kontribusinya subsidi silang. Kita akan kumpulkan Quran dari sini, dari sedekah ibu-ibu semuanya, wakaf ibu-ibu semuanya. Jadi nanti yang berwakaf boleh dilakukan pembayaran dengan 3 cara. Yang pertama adalah cash, yang kedua transfer, yang ketiga komitmen. Yang ingin cash boleh, yang transfer boleh, yang cicil seperti orang menabung di jalan Allah boleh. Contoh, Ustaz, aku wakaf 1 juta. Kalau 1 juta berarti dapat 10 Quran yang siap diwakafkan, karena 1 Quran 100.000. 1 juta boleh nggak dibayar sebulan? Cicil, ada rezeki tiap Jumat 100 atau 200? Jawabannya boleh, seperti Anda menabung di jalan Allah. Jadi wakaf ini tercatat Qurannya akan dikumpulkan dari masjid ini, Darussalam, dan hasilnya diserahkan kepada Ibu Vika Timika untuk diserahkan kepada yang membutuhkan di seluruh Papua. Jadi kita punya program Ayo Tebar Quran. Maka saya harap yang hadir ayo bersedekah sesuai kemampuannya. Cash boleh, transfer boleh, komitmen dicicil pelan-pelan di rekening atau bank account yang kami tunjuk. Nah, Bapak dan Ibu yang saya cintai, ini akan kita mulai. Kemudian nanti yang berwakaf, karena ini sedekah jariyah, boleh saya doakan. Contoh, Ustaz, saya punya orang tua yang sakit belum sembuh, bisa nggak didoakan dengan wakaf? Bisa. Menikah belum punya keturunan, bisakah didoakan dengan wakaf dan doa-doa Nabi Ibrahim dan Zakaria? Bisa. Kemudian ingin cuma berangkat haji melalui rezeki yang berkah, berwakaflah. Punya masalah atau kirim sedekah untuk orang-orang yang sudah meninggal, bapak ibu kita, kan demi Allah orang yang meninggal masih hidup dan dia butuh sedekah dari orang-orang terdekatnya, maka dengan wakaf Quran ini jariahnya akan mampir hari ini ke kubur orang tua kita. Jadi saya harap ayo di detik-detik terakhir kita ikut program wakaf ini. Bagaimana caranya? Nantinya berwakaf akan mendapatkan one of the sertifikat amal jariah. Ini menandakan kenang-kenangan kalau Anda pernah berkontribusi dalam program 1 juta wakaf untuk Papua Tengah. Kemudian akan mendapatkan 1 unit Al-Quran buat yang wakaf yang akan tertinggi. Nanti wakafnya variatif, ada tinggi, sedang, rendah, dan paling rendah. Silakan dipilih, bayarnya sesuai rezeki. Kalau hari ini tidak bawa uang, kapan saja ada rezeki, transfer sesuai kemampuan. Jadi tidak ada paksaan terus sekarang atau lusa. Ibu, saya ingatkan untuk sedekah. Pada sedekah setara dengan sholat. Wa aqimus sholat, wa atuz zakat, warka'u ma'ar rakiin. Orang yang kuat sholatnya tidak diiringi dengan kuat sedekahnya, maaf, Anda telah sempurna di hadapan Allah. Orang yang kuat sholatnya, kuat sedekahnya, dan bagus wakafnya akan menambah kedua Allah dalam kehidupan kita. Baik.